Pada saat ini, dia sedang meneliti tentang bagaimana menggabungkan kemampuannya untuk menciptakan efek yang paling merusak. Itu akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan jika dia bisa langsung membunuh salah satu dari mereka selama serangan pembukaannya. Kekhawatiran utamanya adalah racun yang mereka gunakan, dan monster beracun yang mereka rencanakan untuk dilepaskan pada mereka. Meskipun tingkat kekuatan lawan cukup menakutkan, racun dan binatang buas jauh lebih menakutkan. Yang paling penting adalah, King Sui tidak tahu jenis binatang beracun apalagi yang dimiliki kedua lawannya yang masih belum mereka keluarkan. Semuanya, ayo naik, ucap King Sui mengendarai Raja Iblis Babi Ngepet. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat dia gunakan adalah teknik yang sangat kuat dari Raja Iblis Babi Ngepet, yaitu teknik teleportasi penghindaran berlian seketika. Namun, King Sui khawatir dengan Nyonya Tuamo dan Disuan, tidak diketahui berapa lama mereka bisa bertahan dalam pertarungan kali ini. Nyonya Tuamo dan Disuan tidak berani lamban, mereka dengan cepat naik ke belakang Raja Iblis Babi Ngepet. Kita amati dulu situasinya. Jangan turun sebelum aku menyuruh kalian. King Sui berkata dengan cemas. Anak muda, Anda adalah remaja paling luar biasa yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun, ini benar-benar membuka mata. Dengan tingkat kekuatan dan kemampuan mistik Anda saat ini, murid-murid yang sangat baik dari klan super tidak akan lebih kuat dari Anda sedikit pun. Ucap pria berambut hitam itu berkata dengan lembut, suaranya tampak kuat dan beresonansi. Ada ritme halus pada suara logam pria itu seolah-olah diisi dengan semacam sihir, menyebabkan orang-orang yang mendengarkannya merasa tenang, menciptakan sensasi seolah-olah mereka tidak dapat membangun kekuatan apapun. Halusinasi. Gambar yin-yang, di lautan kesadaran King Sui berputar dengan cepat menyebarkan sensasi itu. King Sui memperhatikan bahwa Nyonya Tuamo dan Disuan di sampingnya tampak sangat mengantuk, yang memverifikasi tebakannya. Muawom. Raungan bentuk harimau menyebabkan Nyonya Tuamo dan Disuan segera bangun. Keduanya bersimbah keringat dingin, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka merasa takut. Serangan mental semacam ini sulit untuk dilawan. Siapkan pil angin, ucap King Sui dengan tenang. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan setumpuk jimat surgawi, yang tercepat adalah jimat menurunkan surga. King Sui menemukan bahwa sangat sulit bagi lawan untuk menghindarinya. Vajra menundukkan iblis. Wosh! Kali ini, King Sui memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk mengaktifkan teknik menurunkan kemampuan lawan. Ini adalah salah satu kartu truf King Sui, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkannya. Klang! Si, piton beracun kepala 3 mendesis, tubuhnya menerkam ke arah King Sui dalam sekejap. Tubuh besar itu menyemburkan kabut hitam pekat, atmosfer yang menakutkan menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Kabut itu memiliki efek korosif yang kuat, untuk jenis racun korosif ini, semakin kuat efeknya, semakin besar ketakutan yang diinspirasinya. Bahkan beberapa item mistis tidak dapat menahan berendam di dalamnya untuk waktu yang lama, bahkan tidak perlu menyebutkan hasil yang dihasilkannya kemudian bersentuhan dengan daging dan darah. Jiji, sua-sua, teknik teleportasi penghindaran berlian seketika. Klang, King Sui memerintahkan Raja Iblis Babi Ngepet untuk menghindar tetapi kecepatan dari piton tidak kalah sama sekali. Kontraksi dan kecepatan ekstensi bagian depan piton tidak lebih lambat dari teknik teleportasi penghindaran berlian seketika Iblis Babi Ngepet. Yang paling penting adalah, bahwa orang di piton flame gelap 3 kepala itu sangat berbahaya. Mata emas berapi. Wosh! Menggunakan kesempatan singkat, King Sui mengeksekusi mata emas berapi. Teknik Vajra menundukkan iblis dari iblis Raja Babi Ngepet membutuhkan waktu yang singkat untuk mengaktifkannya, tetapi mata emas api King Sui dan Kaisar Qi dapat langsung diaktifkan pada target, selama jaraknya tidak melebihi 100 meter. Telan pil angin, dan cepat kabur. King Sui berkata dengan mendesak. Saat King Sui berteriak, dia dengan cepat mengeluarkan lonceng jiwa yang sudah lama tidak dia gunakan. Dia tanpa ragu mengguncangnya ke arah piton flame gelap 3 kepala.
Ting 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 ting. Suara yang menggetarkan jiwa menusuk jiwa tidak lagi sama seperti di masa lalu. Piton tersebut mulai terpengaruh dan mulai gemetar karena efek dari lonceng jiwa. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya saat itu meluncur turun puluhan meter. Ciu. Tepat pada saat ini, King Sui yang berada di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet, menggunakan teknik teleportasi penghindaran berlian seketika. Klaang. Dalam sekejap, dia tiba di bagian atas tengah tubuh Piton Flame. Dia hanya berjarak sekitar 30 meter dari posisi ketiga lelaki tua itu. Hampir seketika, di bawah perintah King Sui, Raja Iblis Babi Ngepet melakukan teknik Storm Gajah Perkasa. Pada saat yang sama, King Sui juga melompat ke tubuh Piton Flame gelap berkepala 3. Saat dia turun, dia mengeksekusi teknik Gajah Perkasa. Buom-buom, cekak-erak-kreak, gror-gror. Kedua suara itu bergema dengan keras hampir secara bersamaan, kemudian diiringi dengan jeritan yang mengental darah dan suara tulang yang patah. Sebelum Piton Flame yang menyedihkan dapat menggunakan gerakan terkuatnya, itu sudah dinonaktifkan. Pekikan sedih itu tampaknya memiliki emosi ketidakpuasan yang intens bercampur di dalamnya. Meskipun kekuatan mereka tidak sama, Piton Flame gelap berkepala 3, yang dilemahkan oleh King Sui, tidak dapat menahan teknik tekanan besar seperti itu, menyebabkan tubuh Piton yang sangat besar itu pecah tepat di tengah. Darah hitam menyebabkan bau amis memenuhi udara, bagian bawah tubuh Piton dengan cepat jatuh ke tanah. King Sui menghindar dengan cepat naik kembali ke atas Raja Iblis Babi Ngepet. Setelah dia menggunakan teknik teleportasi penghindaran berlian seketika untuk menghindar, King Sui bermaksud untuk menonaktifkan Piton Flame gelap 3 kepala ini. Bagaimanapun, monster beracun besar di udara mewakili bahaya tersembunyi. Sebuah rengekan tajam terdengar, diikuti oleh suara bagian bawah dari Piton yang menghantam tanah, serta berteriak dan berteriak dari kerumunan. Lagi pula, banyak darah beracun turun dari langit. Siu-siu, King Sui menghindari dua panah merah muda. Dia melirik dan melihat bahwa itu ditembak oleh orang tua terlemah. Dari awal hingga menonaktifkan Piton Flame, dia hanya membutuhkan 2 napas waktu. Orang tua berambut hitam, yang mengenakan pakaian hitam mengeluarkan senjatanya, celurit besar. Celurit itu tampak luar biasa, bahkan lebih berbahaya daripada celurit setan psikotik dari sebelumnya. Gigi naga jahat. Bilah senjata itu disempurnakan dari gigi naga jahat itu sejenis naga beracun. Gigi itu adalah benda paling tajam dan paling beracun di seluruh tubuhnya. Seperti apakah naga jahat itu adalah naga sejati, King Sui tidak tahu, tetapi naga jahat itu adalah keberadaan yang lebih kuat dari naga racun. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan celurit yang terbuat dari gigi naga jahat menyentuh tubuhnya, karena dia bisa merasakan udara berbahaya di sekitarnya. Senjata sesepuh lainnya sebenarnya adalah tali melingkar, berwarna hitam legam dan memiliki beberapa gambar binatang bergerak berwarna putih yang aneh. Mereka adalah serangga beracun dan monster beracun. Tali melingkar beracun. Tepat pada saat ini, King Sui melihat bahwa ada beberapa binatang beracun lainnya. Piton Flame dari sebelumnya sudah dinonaktifkan. Dia tidak melihatnya dimanapun di sekitar, jadi dia menilai bahwa itu mungkin dibawa ke tempat yang aman beberapa saat yang lalu. Tikus surgawi beracun telinga 6. King Sui memperhatikan bahwa di samping salah satu pria tua itu, ada binatang iblis berukuran sekitar 3 meter. Bentuknya menyerupai tikus dan memiliki 6 telinga. Seluruh tubuhnya berwarna biru. Tikus sebesar itu bisa menimbulkan rasa takut pada sebagian orang. Ada juga 2 binatang terbang es, ini adalah monster beracun yang terkenal. Mereka pandai dalam serangan atribut es dan serangan mereka membawa racun es, mereka yang terpengaruh olehnya secara bertahap akan menjadi lebih lambat dan lebih lambat. Di sisi pria berambut hitam itu ada 2 binatang iblis, yang lebarnya 2 meter. Mereka tampak seperti kupu-kupu, yang satu emas, yang lainnya perak, mereka sangat cantik. Kupu-kupu berwarna emas perak, kupu-kupu berwarna perak emas martial Saint awal. King Sui menyipitkan matanya, di dalam kupu-kupu beracun,
Ada 10 monster beracun yang bermutasi, kupu-kupu berwarna emas perak ini adalah salah satunya. Kupu-kupu beracun mencatat bahwa dari setiap juta kupu-kupu berwarna, hanya akan ada sepasang kupu-kupu berwarna emas perak. Kupu-kupu berwarna adalah monster beracun biasa, mereka tidak terlalu menakutkan, tetapi begitu mereka menjadi kupu-kupu berwarna emas perak yang bermutasi, mereka akan menjadi jauh lebih kuat, kemampuan mereka juga akan langsung mencapai puncak Martial King. Kupu-kupu berwarna emas perak dengan lebar 2 meter sebenarnya memiliki kemampuan Martial Saint awal. Hal yang menakutkan tentang kupu-kupu berwarna emas perak adalah racun yang membatu mereka. Itu bisa menyebarkan semacam bubuk beracun, langsung menyebabkan seseorang menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya dan pembudidaya yang kemampuannya tidak mencukupi akan membatu selamanya. Satu-satunya kelemahan mereka adalah waktu aktivasi yang lama dan sangat lambat. Cara terbaik bagi kupu-kupu untuk menggunakan bubuk beracun adalah bekerja sama dengan monster atau pembudidaya racun lainnya, atau akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan untuk memengaruhi mereka yang memiliki kemampuan Martial Saint ke atas. Seluruh tubuh kupu-kupu berwarna emas perak beracun, terlebih lagi jenis racun yang mengerikan itu. Dengan demikian, bahkan binatang iblis atau pembudidaya manusia dengan alam budidaya yang lebih tinggi tidak akan berani mendekati mereka. Meskipun kecepatan mereka digambarkan lambat, mereka hanya relatif lambat dibandingkan dengan mereka yang lebih cepat dari mereka. Kaisar Qi, Wosh, Klang. Ki Kaisar King Sui langsung mengunci semua target di depannya. Segera, lelaki tua dengan kekuatan 7.500 negara memiliki kehebatannya dikurangi dengan jumlah 150 negara oleh jimat surgawi, jumlah 735 negara oleh Vajra menundukkan iblis, jumlah 1.000 negara oleh mata emas berapi, jumlah 1.500 negara oleh Kaisar Qi, akhirnya meninggalkan dia dengan sekitar kekuatan 4.200 negara. Dari dua yang tersisa, lelaki tua berambut putih yang tersisa dengan kekuatan 5.200 negara, lelaki tua berambut hitam dengan pakaian hitam sebenarnya masih mempertahankan kekuatan 6.300 negara. King Sui tahu bahwa ada beberapa harta aneh di tubuh lawan, atau tidak mungkin baginya untuk tetap memiliki kekuatan seperti itu sebelum mencapai puncak alam Martial Saint. Mungkin karena metode yang digunakan King Sui untuk membunuh serigala api hantu terlalu aneh, tidak ada satupun monster beracun yang maju untuk menyerang. Namun, lelaki tua berambut hitam itu, yang merupakan master sekte 10.000 racun, menebas King Sui dengan celurit gigi naga jahat. Gerakan sederhana itu memiliki keanggunan yang terampil, itu sangat tajam. Teknik pedang kombinasi, teriak King Sui, slash, duar. King Sui dipukul mundur, dia hampir tidak bisa menahan serangan lawan dengan perlindungan rompi lapis baja. Disuan sudah bertarung dengan lelaki tua terlemah, Nyonya Tua Mo juga bertarung secara merata dengan yang lain, hanya saja monster beracun lawan belum bergerak. King Sui merasa cemas di dalam hatinya, ini baru permulaan, tetapi dia sudah lelah berurusan dengan serangan pria tua berambut hitam itu. Celurit gigi naga jahat menebas ke arah King Sui sekali lagi, setiap kali mengenai perisai ilahi emas valet, seluruh tubuh King Sui terlempar ke belakang. Perisai ilahi, teriak King Sui. Wosh, duar. King Sui dikirim terbang mundur sekali lagi, tetapi kali ini arahnya diarahkan ke tempat di mana Disuan bertarung dengan salah satu pria tua. King Sui tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan melemparkan jimat penghancur kekuatan. Wush, klang, bangsat, nak, kau sungguh pemberani. Ucap pria tua berambut hitam itu menunjukkan jejak keterkejutan di ekspresinya dan kebencian melintas di matanya untuk pertama kalinya. Pria berambut hitam itu bisa merasakan kekuatan lelaki tua berambut putih lawan Disuan, yang mendapati dirinya dalam situasi berbahaya setelah dia dilemahkan oleh King Sui. Sekarang, dia melihat King Sui dengan ganas menerkam ke arah Qian Si Hu. Kecepatan King Sui, yang telah menelan pil angin, meningkat secara signifikan. Zizi, Siu Siu. Jiji, Siu Siu.
Tikus surgawi bertelinga 6 dan 2 kupu-kupu perak emas beracun dengan ganas menerkam ke arah King Sui. Kecepatan mereka sangat cepat. King Sui melihat mereka dari sudut matanya. Sebelumnya, dia cukup bingung tentang bagaimana tikus surgawi beracun 6 telinga, meskipun bukan martial science. Dia bisa melakukan gerakan di udara dengan kecepatan luar biasa. Itu seperti kemampuan bawaan dari serigala api hantu yang bisa bergerak di udara dengan sangat cepat. Jika dia tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa benda-benda kecil yang seperti telinga itu sebenarnya adalah sayap. Tikus surgawi beracun 6 telinga memiliki 3 pasang sayap berdaging kecil. Mereka sangat kecil, tetapi kecepatannya sangat cepat. Gerakannya sangat tajam. Pada saat ini, beberapa binatang beracun ini dengan cepat muncul. Melihat situasinya, King Sui tidak punya cukup waktu untuk bergerak sebelum diserang oleh lawan. Huah! King Sui bisa merasakan aliran udara dingin di belakang punggungnya. Dia mengulurkan tangan kirinya. Wosh! Klaang! Jaring laba-laba beracun Black Jade langsung meluas dan tiba-tiba muncul di depan 3 monster beracun. King Sui tidak berniat menggunakan jaring laba-laba beracun Black Jade untuk membunuh monster beracun. Dia hanya ingin menjerat mereka untuk sementara waktu. Ketika ini terjadi, ketiga binatang beracun tidak dapat menghindar tepat waktu. King Sui tidak melambat sama sekali saat dia bergegas ke orang tua itu. Dia dengan ganas menyerang dengan semua kekuatannya. Dia menggunakan perisai ilahi di tangannya untuk memblokir serangan lawan. Pada saat yang sama, pedang biduk di tangannya yang lain diam-diam mengirimkan tebasan yang terlihat biasa. Wush! Bam! Duar! Meskipun kekuatan King Sui sedikit lebih rendah dari lawannya, sebagai akibat dari mengabaikan setengah dari kekuatan pertahanan lawan, dia mampu memberikan pukulan fatal. Itu sebanding dengan bentrok dengan kekuatan 4.000 negara lagi dari 200 negara, target meledak di tempat. King Sui awalnya ingin menggunakan serangan diam-diam untuk melumpuhkan mereka. Dengan begitu, peluang kemenangannya akan lebih tinggi. Yang paling penting adalah, King Sui tidak ingin orang-orang di sisinya terluka terlalu parah. Dia memiliki teknik penguatan kuno dan kemampuan pemulihan yang sangat kuat, tetapi Nyonya Tua Mo dan Di Xuan berbeda. Selain itu, Nyonya Tua Mo sudah cukup tua, secara relatif, tubuhnya kuat untuk seorang kultivator, tetapi tidak sehat dan mampu pulih dengan cepat seperti di masa mudanya. Dia jatuh. Pelindung Sekte 10.000 racun Martial Saint kelas 10 dengan kemampuan 7.500 negara meledak sampai mati dengan metode yang paling tirani. Kematiannya membuktikan bahwa klan layak menjadi kekuatan terkuat di negara 7 bintang. Itu sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sekte 10.000 racun. Kakak ketiga, teriak pria berambut hitam yang tersisa dan lelaki tua lainnya sama-sama meraung marah. Mereka bergegas menuju King Sui. Pada saat yang sama, binatang es yang aneh juga ikut bergegas. Wush wush, ciu. Situasi berkembang pesat. Jaring laba-laba beracun Black Jade benar-benar berhasil menjebak ketiga binatang beracun di dalamnya. Mereka sekarang terbungkus rapat dan tidak bisa terbang, yang mengakibatkan mereka jatuh ke tanah. King Sui merasa bahwa jaring laba-laba beracun Black Jade tidak dapat membunuh 3 binatang beracun dalam waktu singkat, tetapi dia tidak yakin apakah beberapa dari mereka mungkin menderita luka fatal dari pendaratan yang keras. Setelah mereka jatuh, King Sui merasa sedikit lega di dalam hatinya. Nyonya Tua Mo sudah menjerat lelaki tua yang tersisa sementara Di Xuan juga membantunya. Saat ini, satu-satunya yang bergegas ke King Sui adalah pria berambut hitam dan binatang es yang aneh. Pada saat ini, dengan perlindungan rompi lapis baja, King Sui hampir tidak bisa menahan serangan itu. Jika ini berlarut-larut, dia mungkin akhirnya terluka. Kesalahan yang ceroboh bahkan bisa menyebabkan kematiannya. Nying! Teriakan aneh yang jelas bergema di sekitarnya. Tiba-tiba King Sui merasa bahwa seluruh tubuhnya mengeras. Seolah-olah itu berusaha menahannya, dia merasa seperti berubah menjadi batu. King Sui mengutuk dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa binatang es dapat menyerang dari jarak seperti itu, terlebih lagi, serangan itu tampak begitu kejam.
Dalam sekejap, King Sui merasa bahwa permukaan tubuhnya telah berubah menjadi batu emas, tebalnya 1 inci dan itu menutupi seluruh tubuhnya. Semua tulang di tubuhnya dikompresi sampai suara berderit terdengar menggema dari mereka. Tepat pada saat ini, lelaki tua berambut hitam itu menggunakan celurit gigi naga jahat untuk menebas leher King Sui. Celurit besar itu seperti celurit dewa kematian. King Sui tidak bisa bergerak, tetapi kesadarannya sangat jelas. Melihat celurit itu terus mendekat, dia merasa seperti kematiannya akan datang bersamaan dengan itu, tapi dia masih tidak bisa membuat gerakan sedikit pun. Energi alam, Wosh. King Sui menemukan bahwa dia perlahan bisa mengedarkannya. Jika dia punya cukup waktu, tidak masalah untuk membebaskan dirinya dengan cara ini. Namun, waktu hampir habis, King Sui tidak ingin mati. Jika dia mati di sini, maka semuanya akan selesai. Perlindungan keilahian, Wosh. King Sui mengaktifkan teknik perlindungan jiwa ini, sangat disayangkan tidak ada efeknya. Ki dari teknik penguatan kuno di tubuhnya beredar sangat lambat, dengan kecepatan siput yang merangkak. Semua ini terjadi dalam sekejap, King Sui sudah bisa melihat ekspresi jahat lawan, dan merasakan ki dingin dari celurit gigi naga jahat. King Sui perlahan menutup matanya. King Sui merasakan panggilan, yang dia rasakan adalah suara ibunya. Segera, itu menjadi suara Di Chen, kemudian, Changhai Mingyue, Huoyun Liuli, Mingyue Glow, si King Zuang. Akhirnya, itu menjadi suara Nyonya Duanmu. Kali ini, King Sui bisa mendengarnya dengan jelas. Dia bisa merasakan ekspresi cemas dari Nyonya Duanmu, Di Chen, dan Di King di dekatnya. Dia bahkan bisa melihat air mata di mata Di Chen. Ayah, itu suara Luan-Luan, Yu Chang, Suner, dan Yoner. King Sui merasa kesadarannya menjadi kabur. Saat kematian mendekat, tubuh King Sui merasa tidak puas. Dia tiba-tiba merasa tidak berdaya dan penuh kesedihan karena kurangnya kemampuan. Upaya sebelumnya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal gagal. An, Ma, Ne, Ba, Mi, Ho. Tiba-tiba King Sui mendengar nyanyian Buddha yang akrab, hatinya yang sebelumnya pasrah mulai bersemangat. Dia merasakan tubuhnya rileks, pemadatan tubuhnya juga lenyap. Tepat pada saat ini, celurit gigi naga jahat bersentuhan dengan tubuh King Sui. Slash, duar. Bersamaan dengan itu, cahaya keemasan terpancar dari tempat kontak, menyebar ke seluruh tubuhnya. Cahaya yang menyilaukan menghantam penyerang. King Sui menoleh untuk melihat citra Buddha yang perlahan menghilang. Dia ingat bahwa ini adalah ketiga kalinya dia muncul. Setiap kali dia muncul, sesuatu yang akan membuatnya sangat gembira akan terjadi. King Sui melihat dengan kaget pada pria tua berambut hitam itu. Matanya memiliki ekspresi kebingungan tetapi dia tidak memperhatikan gambar Buddha di belakang King Sui. King Sui merasa bahwa gambar Buddha ini hanya bisa dilihat sendiri. Sayap binatang es yang aneh mengepak dan dia dengan cepat menuju King Sui. Sebelum binatang es itu tiba, binatang itu mengeluarkan teriakan yang jelas. Seruak. Setelah itu, perasaan akrab King Sui datang lagi. Kali ini, King Sui sudah siap. Dia sudah mengedarkan energi di tubuhnya secara maksimal. Dia bahkan dengan cepat memanggil 3 bunga teratai emas untuk melindungi dirinya sendiri. Wosh! Klang klang klang. Dengan cara ini, dia hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan dari kemampuan pembekuan binatang es yang aneh itu. Binatang es ini sangat kuat, dia mampu menempatkannya di bawah banyak tekanan. Binatang beracun, dan binatang beracun lainnya lagi, aku juga memilikinya. King Sui benar-benar mulai cemas, dari awal hingga sekarang, ada beberapa kali ketika dia hampir terbunuh. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia langsung memanggil Ratu Lebah Racun Kaisar Giok, dan ratusan lebah Kaisar Langit dari alam Valet Jade Immortal. Dia tidak bisa diganggu dengan hal lain. Dia harus membunuh binatang es yang aneh dan kuat itu, atau hanya kematian yang menantinya. Ngung. Tiba-tiba beberapa ratus lebah Kaisar Langit muncul, meskipun mereka tidak besar, ada ratusan.
Dalam waktu singkat, mereka memenuhi ruang di sekitarnya. Dengan hanya satu suara lebah, mungkin orang akan merasa berisik. Dengan ratusan lebah kaisar langit, itu bukan hanya kebisingan lagi, itu menyebabkan perasaan tidak nyaman yang akan menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Lebah ratu racun Kaisar Giok terbang di atas King Sui. King Sui tidak memiliki kesempatan untuk memerintahkan ratu lebah racun Kaisar Giok dan lebah kaisar langit untuk menyerang, tetapi dia menemukan bahwa binatang es di dekatnya telah berhenti dan mulai mengepakkan sayapnya dengan gelisah. Wung-wung. Tiba-tiba binatang es yang aneh itu mengeluarkan suara mendengung yang eksplosif. Setelah itu, di bawah tatapan tidak percaya dari King Sui dan pria berambut hitam, binatang es yang aneh itu benar-benar perlahan terbang menuju ratu racun Kaisar Giok lebah. Kemudian binatang es itu mengelilingi ratu lebah racun Kaisar Giok dan menari. Apa mereka bersaudara? King Sui menjadi bingung, dia tidak yakin tentang ini, tetapi dia yakin bahwa binatang es itu termasuk dalam kategori serangga raksasa. Atau mungkin mereka adalah cabang dari spesies lebah. Sekarang situasi yang akan menyebabkan orang menjadi tercengang muncul. Cacat, hewan beracun yang membelot. Lebah ratu racun Kaisar Giok berada di atas King Sui, binatang es yang aneh terbang di sampingnya. Ratu lebah racun Kaisar Giok tampak seperti seorang penguasa. King Sui tidak bisa berkata-kata pada situasi ini, penguasa lebah adalah ratu lebah. King Sui tidak terlalu jelas dalam hal itu, dia hanya ingat, penguasa lebah adalah ratu lebah, ratu adalah makhluk yang bertelur. King Sui merasa bahwa situasi ini sedikit berantakan. Menggelengkan kepalanya, King Sui berhenti memikirkannya. Lagi pula, setelah ratu lebah racun Kaisar Giok menelan mutiara racun naga, mutiara itu bermutasi. Apa sebenarnya yang terjadi sekarang, bahkan dia tidak benar-benar tahu. Selain itu, ratu lebah racun Kaisar Giok ini memiliki kemampuan untuk menjinakkan dan memerintah binatang iblis tipe serangga. Sial, seandainya aku tahu sebelumnya bahwa ini akan terjadi, aku akan segera memanggil ratu lebah racun Kaisar Giok. King Sui kesal, sebelumnya, dia hampir kehilangan nyawanya karena binatang es yang aneh itu. Menggunakan kesadarannya untuk berkomunikasi dengan ratu lebah racun Kaisar Giok, King Sui mencoba memerintahkan binatang es yang aneh itu untuk menyerang pria berambut hitam itu. Sebagai tanggapan, dia hanya mendengar tangisan yang jelas dan suara berdengung. Akhirnya King Sui cukup kaget, dari kesadarannya, dia menerima pesan bahwa binatang es yang aneh itu tidak akan menyerang pria berambut hitam, tetapi dia dapat menyerang orang lain. Ini menyebabkan King Sui percaya bahwa binatang es yang aneh ini memiliki moral dan prinsip yang lebih baik daripada beberapa manusia. Bangsat, kalian semua, mati! Teriak pria berambut hitam itu tiba-tiba menggunakan celurit gigi naga jahat yang besar dan menebasnya. Celurit berbentuk bulan sabit itu menyapu kelompok lebah Kaisar Langit dan King Sui. Wosh! Slash! Serangan ini menciptakan bayangan hitam selebar 2 meter. Kemungkinan tingkat marsial King Kaisar Langit lebah selamat dari serangan ini adalah 0. Wosh! Slash! King Sui melambaikan tangannya dan mengambil Kaisar Langit lebah. Dalam kepanikan, dia juga mengambil binatang es yang aneh itu. Namun, dia meninggalkan ratu lebah racun Kaisar Giok di luar, itu dengan santai menghindari serangan pria berambut hitam itu. Ini adalah kecepatan ekstrim ratu lebah racun Kaisar Giok. Dia mengepakkan sayapnya dan sebuah benda merah muda melesat ke arah pria berambut hitam itu. Siu, sengatan pembunuh racun. Ini adalah serangan paling tajam dari ratu lebah Giok. Klang, dalam sekejap, sengatan itu meresap ke tubuh lelaki berambut hitam itu. Sengatan racun pembunuh ini adalah kartu truf terkuat dari Ratu Lebah Giok. Dia menyerang dengan cara melemparkan jarum yang berada di ekornya yang tajam, yang hanya dapat digunakan sekali sehari. Racun itu jauh lebih kuat daripada yang digunakan untuk serangan biasa. Segera, tubuh pria berambut hitam itu memancarkan kabut merah muda pekat. Namun, dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dan menelannya. Meski begitu,
King Sui dapat merasakan bahwa kemampuan pria itu berkurang sekitar 500 negara. King Sui tidak yakin apakah pil obat yang diminum lawan efektif atau tidak, tetapi masih tidak bisa mencegah kekuatan pria itu jatuh. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan akan mati karena pengaruh racun itu. Bahkan orang dengan kemampuan kuat seperti pria berambut hitam itu kekuatannya secara keseluruhan berkurang dengan kemampuan 500 negara, meskipun dia meminum penawarnya. King Sui tidak berharap racun lebah giok Ratu Kaisar Langit bekerja seperti ini. Sayang sekali dia hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Dia berharap racun biasa juga memiliki efek yang layak. Mengingat kemampuan pria berambut hitam itu, pil obat yang dia telan tidak mungkin tidak berguna. Binatang beracun kelas 1 Martial Saint mampu mendaratkan serangan efektif pada kelas 10 Martial Saint. Selain itu, bahkan memberikan hasil yang cukup mencengangkan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Ratu Lebah Racun Kaisar Giok. Bahkan sekarang, King Sui masih kurang dari 2000 negara dari kemampuan lawannya. Itu adalah hal yang baik, bahwa King Sui tidak melihat binatang beracun di pihak lawan. Dia hanya khawatir tentang binatang beracun yang tersembunyi dan racun lawannya. Efek dari rompi lapis baja masih dimainkan, sehingga King Sui masih bisa bertarung langsung melawan lawannya. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera memanggil Raja Iblis Babi Ngepet di sisinya. Klang, Grua, jimat kekuatan dewa, perisai ilahi. Wosh! King Sui meningkatkan kemampuannya ke puncaknya tanpa menahan apapun. Setelah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati, King Sui mengetahui nilai kehidupan. Pada saat itu, ketika dia hampir mati, dia mengalami keinginan kuat untuk tetap hidup dan memahami semua penyesalannya. Ini membuatnya sadar betapa sulitnya mempertahankan hidup seseorang. Bahkan jika itu karena ibunya, gadis-gadis yang mengikutinya, atau anak-anaknya. Dia tidak dapat dengan mudah berbicara tentang kematian, dia bahkan tidak memiliki hak untuk mati. Teknik teleportasi penghindaran berlian seketika. Klang, pedang kombinasi 4 gerakan. Duar, tubuh King Sui mampu mengeksekusi kemampuan 4350 negara, menambahkan kemampuan 320 negara yang disediakan oleh teknik pedang kombinasi dan kemampuan 375 negara dari penyatuan dengan Raja Ngepet. King Sui dapat mencapai kemampuan 5000 negara. Ini juga tingkat kemampuan terbesar yang bisa dikumpulkan King Sui. Meski begitu, King Sui dan Raja Ngepet masih didorong mundur oleh setiap serangan. Namun, dengan teknik penyatuan dengan Raja Ngepet dan rompi lapis baja, King Sui tidak memiliki masalah dalam bertahan. Jimat pengikat, jimat penghancur armor, wush, klang-klang, duar-duar-duar. King Sui melemparkan jimat surgawi ke pria tua berambut hitam itu terus-menerus. Dia bahkan menggunakan serangan perisai untuk memaksa pria itu kembali. Wus, duar, seni mengejar, klang. Ketika mereka bertukar pukulan sekali lagi, King Sui melemparkan seni mengejar ke tubuh pria berambut hitam. Meskipun kemampuannya tidak langsung diturunkan, penurunan kecepatan 20% dan peningkatan berat 20% adalah signifikan. Selama ada sesuatu yang dapat berdampak negatif pada Qianxie, King Sui tidak akan ragu untuk menggunakannya. Ketika waktunya tiba, King Sui menggunakan teknik kerusakan kritis dan memotong celurit gigi naga jahat Qianxie. Serak, duar. Sayang sekali, itu hanya bisa mengabaikan 20% pertahanan lawan. Ini adalah pertama kalinya kerusakan kritis gagal. Meski begitu, hal itu menyebabkan ekspresi Qianxie berubah. Serangan sebelumnya hampir membuat seluruh tubuhnya terkoyak, membuatnya ketakutan. Jijiji. Tiba-tiba 3 suara tajam lembut bergema. 3 tangisan ini menyebabkan King Sui merasa tidak nyaman. Ketika King Sui melihat 3 hal itu, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak lagi berani untuk bertarung jarak dekat dengan Qianxie. Cacing menggigit sumsum. King Sui memperhatikan bahwa ada 3 cacing berwarna abu-abu yang tersembunyi di samping pria berambut hitam itu.
Mereka hanya seukuran jari dan benar-benar abu-abu dengan kilatan perak bercampur di dalamnya. Mereka memiliki dua kepala, satu di depan dan satu di belakang. Mulut mereka penuh dengan gigi kait dan lidah yang dingin. Tubuh mereka sangat berkilau. Mereka tidak memiliki mata. Siapapun yang melihat mereka akan merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Cacing diberi makan esensi darah oleh orang yang mengendalikan mereka sejak masih bayi. Mereka hanya akan mematuhi satu orang seumur hidup mereka. Selama mereka dimasukkan ke dalam tubuh target, mereka akan menggerogoti tulang target mereka dalam beberapa napas waktu, memakan sumsum. Jika dimasukkan ke dalam otak, bisa menyebabkan kematian korban hampir seketika. Kedua mulut mereka memungkinkan mereka untuk bergerak di sekitar tubuh seperti ikan di air. Mereka bisa pergi kemana saja. Ini adalah keberadaan paling menakutkan di antara cacing beracun. Sangat sedikit orang yang memelihara cacing beracun jenis ini karena tumbuh di dalam tubuh pemiliknya. Itu mungkin bagi mereka untuk dimakan, terutama pada tahap awal pertumbuhan cacing. Ada banyak orang yang benar-benar dimakan oleh cacing penggigit sumsum. Jarak serangan dari cacing tersebut adalah 30 meter. Selama seseorang memasuki jarak 30 meter, itu mungkin untuk menderita serangan. Semakin dekat mereka, semakin mudah jadinya. Selain itu, cacing penggigit sumsum ini tidak dapat diekspos keluar terlalu lama. Sebagian besar, ia tetap berada di aliran darah tuannya. Semakin kuat itu, semakin tinggi bahayanya. Kekuatan cacing jenis ini sangat menakutkan, kemampuannya untuk membunuh dan kecepatannya luar biasa, tetapi mereka datang dengan pengorbanan yang besar. Setiap kali menyerang, ia akan keluar dengan cara mengebor lubang melalui tubuh tuannya terlebih dahulu. Sulit untuk bertahan melawan cacing tersebut, kecepatannya tinggi, terutama pada jarak dekat. Ketika King Sui memikirkan tindakannya dari sebelumnya, dia memucat, sekarang yang perlu dia jaga adalah jarak tidak boleh kurang dari 30 meter. Jika lawan menggunakan cacing ini sesaat sebelumnya, dia mungkin sudah mati. Nak, kau harus mati hari ini. Suara metalik Qian Ziye mengungkapkan bahwa dia menekan amarahnya. Itu sangat berbeda dari sikap biasa yang dia tunjukkan sebelumnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang manusia. Tidak peduli seberapa baik dia mengendalikan emosinya, tetap ada intinya. Celurit gigi naga jahat besar itu seperti naga menggeliat panjang saat menebas ke arah King Sui. Suara auman naga bergema, sangat keras, seperti guntur, menyebabkan siapapun yang mendengarnya merasa tidak nyaman. Bola besi naga kembar, siu-siu, duar-duar. King Sui membuang 4 bola besi. 2 di antaranya terbang menuju puncak celurit gigi naga jahat. Disitulah, mata naga itu, pasangan lainnya terbang dengan kecepatan yang lebih besar dan menyerang dada Qian Ziye. Duar-duar. Sifat beracun kedua bola besi beku ini lebih kuat dari sebelumnya. Mereka direndam dalam racun, yang diperkuat oleh kristal dari Crystal Lions. Kekuatan racun di dalam bola besi beku ini tidak bisa dibandingkan dengan yang biasa. Qian Ziye memutar tubuhnya, mencoba menghindari 2 bola besi buram, tetapi King Sui telah menggunakan teknik senjata tersembunyi, bola besi lainnya. Siu-siu, meledak. King Sui berteriak dengan ringan, kedua bola besi buram itu tiba-tiba saling menabrak. Duar-duar. Dalam sekejap, mereka meledak, menghamburkan bubuk racun besi beku ke segala arah dan memenuhi langit. Pada saat yang sama, 2 bola besi beku lainnya mengenai celurit gigi naga jahat. Senjata tersembunyi tirani King Sui menghantam titik lemah senjata itu. Selain fakta bahwa ledakan besi naga kembar memaksa lawannya ke posisi yang buruk, celurit gigi naga jahat terlempar ke belakang pada suatu sudut, yang menyebabkan ujungnya menusuk selebar 2 jari di bawah dada kanan Qian Ziye. Titik acu poin Kimen. Ketika Kimen acu poin dipukul, langsung menyebabkan paru-paru membengkak. Ketika dia mencoba bernapas, itu membuatnya sangat kesakitan, sehingga dia berharap dia mati. Tempat ini adalah salah satu titik akupuntur kematian. Jika dipukul dengan kekuatan yang cukup, secara langsung dapat menyebabkan kematiannya. Ketika King Sui terpaksa menjaga jarak darinya,
dia memikirkan cara untuk melukainya dengan parah. Saat melatih teknik tangan suci, dia belajar tentang titik akupuntur kematian tubuh. Selama dia tahu di mana dan bisa menyerang dengan akurat, itu akan menyebabkan lawan mati seketika. Hanya saja King Sui belum pernah menggunakan ini sebelumnya, karena area itu tidak mudah terkena, dia juga tidak pernah mengujinya. Sekarang dia bertemu lawan terkuat dalam hidupnya selama ini, dia berpikir untuk mencobanya ketika dia kehabisan solusi. Karena menumbuhkan teknik penguatan kuno, kemampuannya untuk merencanakan banyak gerakan ke depan cukup luar biasa. Situasi ini adalah hasil dari persiapannya. Jika Qian Ziye berbalik ke arah yang berlawanan, itu tidak akan mengenai Kimen Acu Point yang mengakibatkan kerusakan dengan tingkat keparahan yang sama. King Sui melihat wajah Qian Ziye berubah ungu. Setiap kali dia menarik napas, dia merasakan sakit yang merobek dada. Begitu dia menyadari bahwa dia tidak bisa menahan rasa sakit, dia menahan napas. Meski dia berhenti bernapas, dadanya terus membesar. Qian Ziye khawatir dia akan meledak jika ini terus berlanjut. Dia tidak punya pilihan selain menstabilkan pembesaran dadanya dengan pernapasan teratur. Namun, pernapasan menyebabkan dia sangat kesakitan, hanya mengambil beberapa napas saja membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dia melihat dengan ngeri pada pemuda aneh ini, kekuatannya jauh lebih tinggi daripada pemuda itu, tetapi dia mengalami beberapa kemunduran sampai dia dipaksa ke dalam kesulitannya saat ini. Lebih jauh lagi, lawannya hanya menderita luka ringan, sungguh pemuda yang licik. Hal yang paling mistis adalah kemampuan pelemahan. Ada beberapa teknik seperti ini di benua utama, beberapa melemahkan lawan, beberapa memperkuat tubuh pengguna. Kebanyakan orang akan memilih penguatan tubuh mereka sendiri. Di sisi lain, ketika seseorang menggunakan teknik debuffing, mereka dapat secara langsung mengurangi kemampuan target mereka di sejumlah negara. Jenis teknik ini memiliki tingkat kekuatan yang berbeda di alam yang berbeda. Biasanya, dengan kemampuan seorang martial saint, mampu melemahkan lawan dengan kemampuan 50 negara dianggap di atas rata-rata. Namun, untuk art tambahan untuk meningkatkan kemampuan pengguna di 30 negara cukup bagus. Jadi, ketika orang-orang tertentu merasa sulit untuk maju lebih jauh, mereka akan mempelajari beberapa teknik pelemahan, meningkatkan kekuatan relatif mereka. Teknik debuffing di dunia 9 benua agak istimewa dalam arti jarang. Namun, teknik yang sama tirani seperti King Sui hanya dimiliki oleh beberapa binatang iblis yang unik. Meski begitu, mereka sepertinya tidak sekuat itu. Ada beberapa binatang iblis tingkat kepala suku yang memiliki kemampuan untuk melumpuhkan mereka yang lebih lemah dari mereka, tetapi ketika mereka bertemu dengan sesuatu yang lebih kuat dari mereka, kegunaan kemampuan ini akan sangat menurun. Qian Ziye memandang King Sui, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia sangat menyesal. Sekarang setelah sampai ke tahap ini, dia sudah selesai. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah dia sampai sejauh ini, dia akan dipaksa menjadi seperti itu oleh seorang pemuda, yang bahkan belum berusia 30 tahun. Sekte 10.000 racun akan dihancurkan hari ini. Memikirkan masalah ini, tubuhnya langsung berlumuran keringat. Awalnya, dia sudah berkeringat karena rasa sakit yang tak tertahankan. Sekarang, dia benar-benar keluar dari akalnya, dia benar-benar ngeri. Dia adalah orang berdosa dari 10.000 racun sekte. Dia adalah orang berdosa dari klan Qianxi. Bagaimana dia akan mempertanggungjawabkan leluhur klan Qianxi? Dia pasrah pada takdirnya, sektenya dihancurkan oleh seorang pemuda. Mata merahnya menatap King Sui. Jika dia berhasil membunuh pemuda ini, maka masih ada harapan. Ketika dia memikirkan ini, darahnya mulai mendidih sekali lagi. Dia menarik napas dalam-dalam. Rasa sakit yang hebat itu menyebabkan tubuhnya bergetar. Teknik rusak macam apa ini? Sakit ini membunuhku. Qian Ziye mengutuk dalam hatinya. Bahkan jika aku mati di sini, aku akan memastikan untuk menyeret bocah itu bersamaku. Rasa sakit itu telah menyebabkan dia memiliki keinginan kematian. Qian Ziye mengeluarkan pil obat berwarna merah seukuran telur merpati dan menelannya.
Matanya yang semula merah sekarang terlihat lebih aneh dan lebih cerah, menyebabkan hati semua orang berdebar-debar. King Sui tidak mendeteksi peningkatan kekuatan lawannya. Ketika lawan memegang celurit gigi naga jahat dan bergegas untuk membunuh, King Sui menyadari bahwa kecepatannya telah meningkat 2 kali lipat. Itu sebenarnya memiliki efek yang sama dengan pil angin. King Sui terkejut. Sial, dia ingin mengerjakan cacing penggigit sumsum. Kulit King Sui berubah dan dia dengan cepat melempar bola besi beku saat mencoba mundur dengan putus asa. Siu. Namun, Qianxi Ye jauh lebih cepat dari King Sui dan dengan mudah menyusulnya. Celurit gigi naga jahat di tangannya memancarkan cahaya bercahaya saat menebas King Sui. Pada saat ini, King Sui merasakan sakit yang luar biasa di otaknya. Itu menembus sampai ke jiwanya. King Sui langsung menyadari bahwa dia sudah selesai. Jarum emas. Meskipun King Sui tahu bahwa dia sudah selesai, dia tidak bisa membiarkan pria di depannya tetap hidup. Hosh! Tangan kanannya menjadi transparan dan dia menggunakan jarum emas untuk menusuk di mana Qianxi Ye terluka sebelumnya. Titik acu poin Kimen. Api primordial. Perisai ilahi. Wosh! Puh! Duar! Celurit gigi naga jahat membelah perisai ilahi emas ungu dan mendarat di bahu King Sui. Di dalam kemeja sutra bulan, ada cahaya putih bulan yang sangat mempesona. Pada saat yang sama, suara menusuk tulang di bahunya yang patah terdengar. Dum, CKR. Ini adalah api primordial yang tidak pernah digunakan King Sui untuk menyerang sebelumnya. Mereka melakukan perjalanan melalui jarum emas dan memasuki tubuh target yang menyebabkan kerusakan luar biasa. Api tersebut secara langsung menyebabkan organ lawan terbakar, posisi ledakan menyebabkan jantung lawan hampir terkoyak. Masalahnya adalah ini membutuhkan waktu untuk melakukannya. Harga yang dibayar King Sui menerima serangan dari celurit gigi naga jahat. Selanjutnya, King Sui harus bertekad di dalam hatinya untuk mati untuk melakukan serangan yang pasti membunuh ini. Qianxi Ye melolong dengan sedih, lalu semuanya berakhir. Dia menatap King Sui dengan cara tertegun sebelum melepaskan celurit gigi naga jahat yang besar. King Sui berlumuran darah, ada lubang kecil di dahinya yang mengeluarkan darah, menyebabkan seluruh wajah King Sui berubah menjadi iblis yang tak tertandingi. Rasa sakit yang dialami King Sui di otaknya, menyebabkan pikirannya menjadi kabur, tubuhnya diambang kehancuran absolut. Raja Iblis Babi Ngepet langsung muncul di sisi King Sui. Pada saat ini, satu-satunya lelaki tua yang tersisa, yang masih berjuang, melemparkan benda seperti kembang api dan berteriak dengan keras. Lakukan. Ada kekacauan total di bawahnya. King Sui melakukan yang terbaik untuk menjaga kejelasan, tiba-tiba dia merasakan seseorang memeluknya. King Sui melakukan yang terbaik untuk membuka kedua mata dan yang dia lihat adalah wajah cantik yang menangis. Di Chen. Di sisi lain, dia melihat Nyonya Duanmu yang sedang menangis. Wanita yang murni dan bermartabat itu tampak begitu lembut saat ini. King Sui melakukan yang terbaik untuk tersenyum. Pertempuran di kejauhan telah berakhir. 3 orang terkuat dari klan Qianxi, dari 10.000 sekte racun, telah mati. King Sui, lihat aku, tidak ada yang bisa terjadi padamu. Di Chen memanggilnya saat dia memeluknya, air mata di wajahnya menetes ke wajah King Sui, membasuh darahnya. Dia kejang karena rasa sakit, darah terus tumpah. Segera, pakaian Di Chen diwarnai merah tetapi dia bahkan tidak menyadarinya. King Sui. Di King menangis di samping, dia menarik lengan King Sui tanpa menahan diri, seolah-olah dia mencoba untuk mengguncangnya. Namun, kelopak mata King Sui semakin berat dan semakin berat. King Sui, bangun, kamu berjanji untuk menikah denganku. King Sui, Di Chen memeluknya erat. King Sui memiliki senyum pahit di wajahnya. Penglihatannya tampak semakin kabur dari detik. Dia menggunakan pil 5 naga sebelumnya, berpikir bahwa terlepas dari bahayanya, itu akan membuatnya bertahan hidup di hari lain. Namun, dia menyadari bahwa efek ini tidak mutlak, 5 pelet naga tidak efektif. Wosh! Buddha emas aura lotus. Mata King Sui berbinar,
dia membuka matanya dengan tiba-tiba. Ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidup, itu adalah obat suci dari legenda yang bisa menghidupkan kembali seseorang dari kematian. King Sui menahan rasa sakit yang hebat dan berjuang untuk sementara waktu, tangannya memegang barang yang tampak seperti kelopak emas. Di Chen dengan cepat menerimanya dan menggunakan tangannya untuk dengan cepat mencubit potongan-potongan kecil dan memberikannya ke King Sui sepotong demi sepotong. Perasaan menyegarkan namun hangat membanjiri tubuh King Sui, bahunya yang terluka dan luka di dahinya mulai sembuh dengan cepat. Namun, King Sui pasrah pada takdir sesaat kemudian. Rasa sakit di otaknya tidak berkurang, meskipun tubuhnya pulih, bahkan jika otak pulih, ada kerusakan terus-menerus yang dilakukan padanya. King Sui tahu bahwa akar masalahnya adalah cacing menggigit sumsum, mereka belum dikeluarkan, atau dia akan pulih dengan sangat cepat. Bagaimanapun, dia menggunakan benda suci, Buddha Aura Lotus Emas. Namun, King Sui tidak memiliki metode untuk mengekstraksi cacing penggigit sumsum dari otaknya. Meski lukanya sembuh sesaat, mau tidak mau gejalanya kembali. Dia kejang dan wajahnya merah padam, sepertinya seluruh tubuhnya akan meledak. King Sui tidak berteriak kesakitan tetapi semua orang dapat melihat bahwa King Sui sedang mengalami penyiksaan yang luar biasa. Disuan dan Nyonya Tuamu juga bergegas, keduanya memandang King Sui dengan cemas, terutama Disuan. Ketika Disuan melihat penampilan patah hati di Chen, dia merasa seperti pisau yang menembus jantungnya. Dia merasa bahwa dia mengecewakan Di Chen, bahkan sekarang, dia ingin mati, dia ingin menggantikan King Sui dan berada di tempatnya, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa. Senior, nenek, tangani orang lain dari sekte 10.000 racun, mereka seharusnya sudah mulai bertempur di bawah. Saat berada di bawah pengaruh aura lotus Buddha emas, dia tidak bisa mati untuk saat ini, tetapi rasa sakit dari cacing menggigit sumsum membuatnya berharap untuk segera mati. King Sui, pergilah, tidak ada yang harus terjadi pada Paman Jun dan Nian Tua. Cener, sayangku, ayo turun dan lihat juga. Ucap King Sui menahan rasa sakit dan memberitahu Disuan, Nyonya Tuamu, Di Chen, Nyonya Duanmu, dan yang lainnya. Menghela nafas beberapa kali, beberapa dari mereka bergegas ke bawah. Di Chen sedang memeluk King Sui, berdiri di atas punggung Raja Iblis Babi Ngepet. Segera, mereka mencapai dasar, pertarungan telah pecah, kedua kubu sangat berbeda, orang-orang dari sekte 10.000 racun sepenuhnya berpakaian hitam. Namun, di antara mereka, ada orang-orang dari klan Sima, klan Guan, klan Du, dan klan Zuo. Ngung 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 ngung. King Sui memanggil sekelompok besar lebah kaisar langit dan binatang es yang aneh. Melawan para ahli sebelumnya, lebah kaisar langit tidak banyak membantu, tetapi melawan para kentang goreng kecil seperti mereka, para lebah benar-benar mesin pembunuh. Masih banyak orang dari 10.000 racun sekte, tetapi yang tersisa adalah murid batin. Secara relatif terjadi penurunan 90% bahkan kurang, semuanya punya motif sendiri-sendiri. Musuh tidak memiliki pemimpin, selain itu, orang-orang dari klan Di dan bala bantuan mereka memiliki moral yang tinggi. Ratusan lebah kaisar giok, Raja Iblis Babi Ngepet, dan puncak marsial King Burung Api bergabung dalam pertempuran, dan itu benar-benar menguntungkan klan Di. Satu-satunya binatang yang tidak dipanggil King Sui adalah binatang guntur. Hasil ini diharapkan oleh semua orang. Bagaimanapun, ahli yang paling penting sudah mati. Mereka yang merupakan Martial Saint kelas 8 ke atas sebagian besar telah mati dalam pertarungan hidup dan mati tertinggi. Mereka yang tersisa tidak berani menunjukkan wajah mereka, dan sudah melarikan diri untuk hidup mereka. King Sui, bagaimana perasaanmu? Ketika Yuan Shu melihat penampilan King Sui, dia terkejut dan memperhatikannya dengan cemas, ekspresi wajahnya ngeri dan tidak berdaya. Segera, ekspresinya meredup. Anda sudah tahu. King Sui memaksakan dirinya untuk tersenyum. Aku tidak menyangka kau akan terkena cacing menggigit sumsum. Suara Yuan Shu sangat lembut tapi itu menyebabkan Di Chen dan Di King,
serta Nyonya Duanmu, gemetar. Mereka semua tahu tentang cacing menggigit sumsum. Apakah kamu masih kesakitan? Yuan Shu bertanya dengan prihatin, berharap King Sui baik-baik saja. Sampai tingkat tertentu, King Sui adalah teman dekatnya karena hanya King Sui yang bisa menyempurnakan resep alkimia yang dia buat, bahkan mungkin masalah meridiannya hanya bisa diselesaikan olehnya. Tulangku sangat sakit. Sebenarnya, ini jelas hanya dengan melihat penampilan King Sui, tetapi setelah dia mengatakannya, orang-orang mengerti bahwa itu jauh lebih menyakitkan daripada yang terlihat. Sakit pada tulang, itulah sumsum cacing menggigit yang menggigit tulang dan sumsumnya. Makan ini dulu, ini berbeda dari pil obat lain, itu benar-benar membuat tubuhmu mati rasa. Setelah Yuan Shu berpikir sejenak, dia menyerahkan pil obat padanya. Namun, King Sui menggelengkan kepalanya, sakit berarti saya masih hidup, saya tidak ingin mati tanpa menyadarinya. Kamu tidak akan mati, King Sui, kamu adalah seorang penyembuh, katakan padaku apa yang bisa aku lakukan untuk merawatmu. Ketika Di Chen mendengar King Sui menyebutkan kematian, dia tidak bisa berhenti gemetar. Bahkan Di King dan Nyonya Duanmu menatap kosong ke arah King Sui, wajah mereka penuh kesedihan. Segera, Di Xuan kembali, King Sui bertanya pada Di Xuan dan yang lainnya. Bagaimana hasilnya? 10.000 racun sekte dan klan Sima telah dibubarkan, sebagian terbunuh, sisanya hanya terlemah. Di Xuan memandang King Sui dengan khawatir, situasi King Sui adalah yang paling penting sekarang. Hasil ini cukup normal, tidak mungkin membunuh begitu banyak orang. Tujuan utamanya adalah membunuh cukup banyak orang agar mereka tidak dapat pulih setidaknya untuk 500 tahun ke depan, atau bahkan lebih lama. King Sui, bagaimana perasaanmu sekarang? Ada orang yang terus-menerus datang dan menanyakan pertanyaan ini dengan penuh perhatian. Saya tidak akan mati, untuk saat ini. Saya memiliki sarana yang dapat menahan mereka untuk sementara waktu. Namun, jika ini berlarut-larut, saya akan mati. Saya berharap dapat menyelesaikan ini selama periode waktu ini. King Sui tersenyum pahit, dia tahu bahwa bahkan dengan bunga lotus aura Buddha emas, tidak ada cara untuk menangani situasi ini. Tidak mudah untuk menghilangkan cacing penggigit sumsum. Ini adalah racun yang dikorbankan oleh Master Sekte 10.000 racun sekte untuk diberikan pada King Sui. Tiba-tiba, rasa sakit King Sui hilang, dia tidak tahu apakah itu karena cacing penggigit sumsum sudah makan sampai kenyang, atau ada beberapa alasan lain. Bunga lotus aura Buddha emas sudah memperbaiki semua kerusakan, setidaknya untuk saat ini, King Sui pulih ke kondisi aslinya. Tentang kapan dia akan menderita serangan cacing penggigit sumsum lagi, dia tidak tahu. Kali berikutnya hal ini terjadi, dia hanya bisa memakan aura lotus Buddha emas lagi dan berharap bahwa dia dapat menemukan solusi sebelum dia kehabisan solusi. Sekarang, King Sui tidak peduli apakah binatang guntur bisa dewasa atau tidak, jauh lebih penting adalah hidupnya sendiri. Di Chen masih memeluk King Sui. Ketika dia untuk sementara merasa lebih baik, dia melepaskannya. King Sui mengulurkan tangannya untuk menyeka air matanya, tetapi dia menemukan bahwa tangannya berlumuran darah, jadi dia berhenti di tengah gerakan. Darah itu berasal dari saat kepalanya ditusuk. Di Chen meraih tangan King Sui dan meletakkannya di wajahnya tanpa ragu-ragu. Wajahnya berlumuran darah, ada pesona tertentu dalam gerakan ini. Segera, pertempuran itu berakhir dan semuanya menjadi bersih. Klan Di dan yang lainnya sudah selesai berurusan dengan wilayah sekte 10.000 racun, klan Sima, dan yang lainnya. Mereka semua kembali ke kediaman klan Di untuk merawat King Sui. Meskipun dia telah memenangkan pertempuran, luka-lukanya yang tidak menguntungkan sangat membebani pikiran semua orang. Seluruh suasana di kediaman klan Di suram, seolah-olah awan gelap menutupi langit di atas kediaman. King Sui pada dasarnya tidak tertarik pada rampasan perang yang dia rampas dari 10.000 racun sekte dan klan Sima. Dia memberikan semua item itu kepada anggota klan Di, sebagai hadiah karena dia tidak menganggapnya berguna.
Tak satu pun dari hal-hal ini akan menjadi masalah baginya jika hidupnya dalam bahaya besar. Ketika dia kembali ke kediaman klan Di, hari sudah hampir tengah hari. Setelah King Sui membersihkan dirinya dan mengganti pakaiannya, cahaya di wajahnya dipulihkan. Karena dia tidak bisa merasakan serangan dari cacing tersebut untuk saat ini, dia masih baik-baik saja dan kuat. Di Chen, di sisi lain, terus-menerus berdiri diam di sisi King Sui saat dia menatap keluar angkasa. Sejak King Sui terluka, ekspresi ketakutan di wajahnya tidak pernah berubah. Ini adalah pertama kalinya dia prihatin dan cemas pada seorang pria. Baru sekarang dia menyadari bahwa emosi ini terasa mengerikan. Setiap orang memiliki potensi kecenderungan rakus, dan Di Chen juga demikian. Di dalam hatinya, King Sui akan selalu menjadi miliknya dan bukan milik orang lain. Sementara itu, King Sui bertanya-tanya apakah gambar Budak Emas akan muncul kembali dan menyelamatkannya lagi. Dia berharap saat itu datang, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak seharusnya menaruh semua harapannya hanya pada citra Budak Emas karena itu hanya akan menjadi pertaruhan besar. Cener, jangan khawatir. Hidup dan mati akan selalu ditentukan oleh takdir. Ditambah lagi, sepertinya saya tidak akan mati karena cacing dalam waktu dekat. King Sui dengan santai memeluk Di Chen dari belakang sambil terkekeh. Di Chen tidak melawan sama sekali. Dia meletakkan tangannya dengan lembut di sekitar King Sui dan memeluknya kembali saat dia meletakkan kepalanya di dadanya. King Sui merasa sangat nyaman saat dia memeluk seorang wanita cantik seperti Di Chen. Meskipun sensasi luar biasa ini membuatnya merasa sangat nyaman, dia tidak memiliki pikiran untuk melakukan hal-hal mesum padanya.